Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bu Sri Wahyuningrum. Semoga pagi ini kalian semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anakku, untuk pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang cerita inspiratif. Tentunya kalian semua sudah pernah mendengar apa itu yang dimaksud cerita inspiratif. Cerita inspiratif adalah cerita atau kisah masa lalu yang bisa menginspirasi seseorang untuk melakukan hasil yang sama. Maksudnya, sama dengan apa yang pernah dibaca atau dilakukan, terutama yang menyangkut keberhasilan dan kesuksesan tokoh-tokoh terdahulu. Bisa tokoh sejarah, bisa tokoh puisi, bisa sastrawan, dan lain-lain. Berikutnya akan saya sampaikan tentang struktur teks cerita inspiratif. Apa saja strukturnya? Yang pertama adalah abstrak. Abstrak yang dimaksud di sini adalah inti dari teks cerita inspiratif atau opsional. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi di sini maksudnya pengenalan tentang tema, latar atau tempat, dan tokoh-tokohnya. Yang ketiga yaitu komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi adalah berisi tentang konflik sampai dengan klimaks cerita atau akhir sebuah cerita. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi itu maksudnya munculnya pemecahan dan penyelesaian masalah pada sebuah cerita yang kita baca. Yang kelima yaitu resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah pemecahan masalah-masalah yang dialami oleh tokoh dalam sebuah cerita. Yang keenam, koda. Apa itu koda? Koda adalah amanat dan pesan-pesan yang positif mengenai sebuah cerita. Berikut saya lanjutkan yaitu tentang unsur-unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. Apa saja unsur-unsurnya? Yaitu 1. Menggunakan kata atau kalimat deskriptif atau kalimat yang menjelaskan. Yang kedua, menggunakan kata ekspresif. Yang ketiga, menggunakan majas atau gaya bahasa. Majas yang dipakai di sini adalah majas metafora, majas perumpamaan, dan majas repetisi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca pada buku paket kalian. Selanjutnya akan saya berikan tentang bagaimana cara menulis cerita inspiratif. Untuk kalian dapat menulis cerita inspiratif, bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, yaitu menentukan tema dan amanat. Yang kedua, membuat kerangka isi sebuah cerita. Yang ketiga, atau selanjutnya kita membuat paragraf awal, tentunya diawali dengan kalimat yang menarik sehingga pembaca akan senang membacanya. Selanjutnya, untuk membuat cerita itu, gunakan bahasa yang ringan atau mudah dipahami yang secara terus-menerus dapat diikuti oleh pembaca.
Selanjutnya, libatkan emosi kita atau emosi kalian secukupnya saja. Jangan berlebihan. Endingnya atau akhir cerita, tentunya cerita itu harus dibuat istimewa. Jangan lupa nanti kalian tentukan judul yang mudah atau senang pembaca untuk mengikutinya. Berikutnya, untuk kalian semua, pekalah terhadap lingkungan. Di sini maksudnya banyak hal yang dapat kita ungkap dari kisah-kisah yang nyata yang berada di lingkungan di sekitar kita untuk dijadikan sebuah cerita yang menarik atau mengesankan. Atau tadi bisa disebut yaitu dengan cerita inspiratif. Anak-anakku, untuk materi pagi ini saya kira sudah cukup. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengulang kembali belajar di rumah. Tentunya kalian bisa membuka buku paket atau gunakan HP-mu untuk belajar dengan baik. Di situ nanti kalian akan lebih banyak tahu apa yang dimaksud dengan cerita inspiratif. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan kalian bisa paham dan bisa tahu untuk dilanjutkan di rumah. Saya kira cukup ini saja yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.